Ada di Breaking News awal Ramadan pemirsa, pemantauan hilal juga dilakukan di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Cengkareng, Jakarta Barat. Pemirsa, persiapan pantauan hilal dilakukan di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Cengkareng, Jakarta Barat. Halaqah Falakiyah dan Rukyatul Hilal dipersiapkan untuk penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Dari informasi yang didapatkan, ada 2 teleskop yang disiapkan untuk penentuan hilal. Pemirsa, PP Muhammadiyah menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru meminta sidang isbat tetap digelar karena akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh ormas Islam di Indonesia. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah pada Minggu 10 Maret 2024. Namun, rencana tersebut memiliki perbedaan pandangan antara Kemenak dan pimpinan pusat Muhammadiyah soal perlu atau tidaknya sidang isbat digelar. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya, Abdul Muti beranggapan pemerintah telah memiliki kriteria dalam penentuan awal Ramadan. Atas dasar tersebutlah, menurutnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru tidak setuju atas usulan PP Muhammadiyah tersebut. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Farrozi, sidang isbat akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh umat Islam di Indonesia. Terlepas dari polemik yang ada, sidang isbat akan tetap berjalan dengan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, BMKG, serta undangan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah pada Minggu 10 Maret 2024. Namun, rencana tersebut memiliki perbedaan pandangan antara Kemenak dan pimpinan pusat Muhammadiyah soal perlu atau tidaknya sidang isbat digelar. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya, Abdul Muti beranggapan pemerintah telah memiliki kriteria dalam penentuan awal Ramadan. Atas dasar tersebutlah, menurutnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru tidak setuju atas usulan PP Muhammadiyah tersebut. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Farrozi, sidang isbat akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh umat Islam di Indonesia. Terlepas dari polemik yang ada, sidang isbat akan tetap berjalan dengan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, BMKG, serta undangan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pun menanggapi pernyataan Muhammadiyah, di mana perbedaan penentuan awal puasa antara NU dan Muhammadiyah sudah biasa, dan NU tetap mengikuti sidang isbat sesuai dengan keputusan pemerintah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan juga NU tidak setuju dengan pernyataan Muhammadiyah terkait dengan usulan ditiadakannya sidang isbat sebagai penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil mengatakan PBNU tetap akan mengikuti keputusan pemerintah melalui sidang isbat untuk menentukan awal puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Gus Yahya juga mengatakan jika perbedaan umat Islam antara NU dan juga Muhammadiyah merupakan hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Sudah menjadi ketentuan pemerintah, ya, sehingga untuk menghapus itu butuhkan proses panjang. Tidak bisa tiba-tiba lalu misalnya Menteri Agama tiba-tiba bilang tahun ini nggak ada sidang isbat, ya tentu kami juga akan protes juga karena ini sudah.
Dan pemirsa, kita akan membahasnya lebih jauh. Sudah hadir bersama kami di studio Kiai Haji Endang Mintarja, Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan juga Tajdid PP Muhammadiyah. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Endang, terima kasih sudah bersama kami di iNews hari ini. Pak Endang, ini kan memang kalau kita lihat setiap tahunnya, ini selalu ada saja perbedaan. Mungkin kalau di tahunnya lalu bersama-sama gitu ya Pak ya, satu Ramadannya. Tapi kemudian di tahun ini berpotensi berbeda lagi. Dari Muhammadiyah seperti apa, NU seperti apa, dan juga pemerintah seperti apa. Bagaimana dari Muhammadiyah ini menyikapi perbedaan yang kali ini kembali terjadi Pak? Baik, terima kasih. Pertama, seperti yang diungkapkan tadi ya, bahwa perbedaan pendapat dalam masalah penentuan awal Ramadan ini merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Dan saya kira kesepahaman juga di antara ormas-ormas Islam yang ada sudah sangat baik. Ya. Silaturahim tetap terjalin, tapi memang kita mencoba mencari alternatif-alternatif yang bisa mendorong umat Islam ini lebih terlihat ya sebagai umat yang unggul, umat yang mempunyai perspektif dalam kemajuan itu. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah tetap mencoba untuk berkontribusi ya bagaimana supaya penentuan awal bulan Hijriah khususnya yang berkaitan dengan ibadah seperti Ramadan, Syawal dan Zulhijjah itu lebih dapat membumi ya dan bersifat universal, kemudian juga saintifik ya, hemat begitu ya. Dan juga ya tentunya kita cari yang lebih menguntungkan untuk bangsa kita secara keseluruhan. Oleh karena itu bagi Muhammadiyah perbedaan ini ya kita sikapi harus dengan secara bijak ya, dan kita tetap harus saling menghormati satu sama lain. Dan oleh karena itu Muhammadiyah juga selalu mengungkapkan ya dalam perbedaan kita ini kita sama-sama saling mendoakan, saling mendoakan agar umat Islam yang nyatanya ibadahnya ini agak beda-beda begitu ya, itu semuanya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ukhuwah, persaudaraan sesama umat Islam, apalagi kita sebagai sesama warga bangsa itu tetap menjadi pilihan nomor satu bagi kita semua. Baik, Pak Endang, tadi saya menyoroti ada satu kata yang Anda sampaikan bahwa harus hemat juga nih Pak, dalam tanda kutip. Ini kan kemudian merajuk pada satu usulan yang disampaikan juga oleh Muhammadiyah bahwa ya udahlah tahun ini Isbat nggak usah ada lah, biar hemat anggaran seperti itu. Nah, jadi sepertinya ini saya penasaran nih Pak, sebenarnya alasan utama Muhammadiyah kemudian tiba-tiba punya usul untuk meniadakan Isbat seperti apa Pak? Pertama, usulan itu disampaikan oleh Pak Sekjen ya, Prof Abdul Mukti, dan yaitu walaupun pernyataan pribadi tapi sebetulnya memang cukup beralasan ya, dengan alasan tadi efisiensi ya, penghematan. Nah, mengapa demikian ya? Karena memang sebetulnya ini kita semua sudah sama-sama tahu. Jadi semua ormas Islam itu semua tahu ya, ini nanti akan seragam atau tidak gitu kan. Nah, apakah kita akan berbeda gitu. Itu sudah sama-sama tahu. Mengapa demikian? Karena semua ormas-ormas Islam itu pada prinsipnya sudah menggunakan hisab atau astronomi. Yang rumusnya itu sudah sama, menghitungnya juga sudah sama, sudah tidak ada perbedaan. Jadi secara saintifik ini sudah ketemu sebetulnya. Hanya saja ya dalam penggunaan hisab ini ada perbedaan tujuan penggunaannya. Kalau Muhammadiyah menggunakan hisab atau astronomi ini untuk penentu. Jadi untuk menentukan kapan Ramadan, kapan Lebaran, ya, kapan Zulhijjah. Nah, sedangkan yang lain menggunakan hisab juga, tapi sebagai pemandu. Nah, sebagai pemandu. Dan kriterianya sudah ditetapkan oleh masing-masing. Ya. Nah, kriteria inilah yang belum seragam. Tapi karena sudah sama-sama tahu kriteria masing-masing, sehingga sebetulnya setiap ormas ini sudah tahu juga hasilnya akan seperti apa. Nah, begitu ya. Hasilnya itu akan seperti apa. Nah, kalau sudah diketahui hasilnya, ngapain kita rapat-rapat lagi gitu. Jadi sepertinya begitu. Jadi yang mudah-mudahan nanti ke depannya ya mungkin dengan dialog yang semakin intens ya, dengan semangat ukhuwah, persaudaraan ya, dan tetap dalam bingkai persatuan gitu. Insya Allah nanti akan ketemu ya.
Mungkin karena usulan ini menjelang Ramadan gitu ya, jadi agak kaget gitu. Ujuk-ujuk gitu ya Pak ya. Agak ujuk-ujuk gitu. Insya Allah nanti kedepannya barangkali pertimbangan efisiensi ini bisa jadi pertimbangan buat kita bersama. Kan eman-eman itu miliaran rupiah ya. Sampai miliaran itu Pak Sampai kalau miliaran. dengan Anda. Ada beberapa titik itu kan butuh biaya gitu. Dan itu ya memang secara alasan teologis mungkin saja bisa dimaklumi ya. Tetapi mungkin untuk efisiensi tadi ya, asas kemanfaatan, kemaslahatan, mungkin kedepannya itu bisa dipertimbangkan agar jika sidang-sidang ini sudah dapat diketahui hasilnya, mungkin itu bisa dipertimbangkan usulan efisiensi dari Prof. Mukti tersebut. Tadi menarik sekali, memang hisapnya mungkin hasilnya sama, tapi kalau Muhammadiyah kan buat utamanya penentunya, kemudian kalau NU itu untuk cuman pemandu aja, tapi tetap berdasarkan pada pemantauan seperti itu. Tapi kalau menurut Pak Endang sendiri Pak, kalau misalnya kita, apa salahnya sih Pak kita misalnya memastikan kembali, oke, hilal sudah terlihat gitu kan, apalagi mungkin pemahaman dari NU ataupun ormas lain juga pakai mazhab yang berbeda seperti itu Pak. Ya, jadi kalau menentukan di mana posisi hilal itu semuanya sudah tahu dan sudah seragam hasil perhitungannya itu ya. Jadi misalnya di Muhammadiyah yang memang kriterianya itu asal hasilnya positif walaupun 0, sekian, seperti yang sekarang ini kan di sekitaran 1 derajat ya ketinggian hilalnya itu. Nah sedangkan pemerintah itu kan menentukan 3 derajat, yang tadinya 2 derajat. Nah jadi ini sudah ketahuan sebenarnya posisi hilalnya. Ya. Kapan hilal itu bisa terlihat atau boleh dapat diakui sebagai dapat dilihat atau tidak sudah sama-sama tahu. Oke. Jadi nanti sidang isbat itu sebetulnya juga hasilnya sudah sama-sama tahu. Tapi cuman untuk mungkin misalnya ini hanya misalnya kita mengumpulkan kemudian sama-sama berdiskusi untuk akhirnya kemudian nanti secara resmi lah dalam tanda kutip kita membuat ini secara tank gitu, ini adalah Ramadan. Tapi kita akan tahan dulu Pak Endang, kita akan coba memantau lagi kondisi terkini yang ada di beberapa daerah terkait dengan pemantauan hilal. Sudah ada rekan kami Nana Jamal dari Makassar, kemudian Bukit Condro Dipo, ada Oki Arisandi pemirsa di Gresik Jawa Timur, kemudian ada juga dari Bosya Lembang Bandung, ada rekan kami. Dan juga ada satu lagi rekan kami, Anissa Rizkia dari Yogyakarta. Kita akan sapa terlebih dahulu rekan yang sudah siap. Selamat sore, Assalamualaikum Oki. Oki, bagaimana kalau untuk saat ini, apakah sudah ada update terkini terkait dengan persiapan pemantauan hilal di sana? Termasuk juga karangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bre dan juga pemirsa, kalau tadi kami menginformasikan kepada Anda bahwa memang sejumlah persiapan masih terus dilakukan, termasuk hari ini atau saat ini pra-acara untuk kegiatan utama pemantauan hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah masih dilakukan. Saat ini kawan-kawan dari Lembaga Falakiyah NU di Bukit Condro Dipo Kabupaten Gresik Jawa Timur, agenda masih dalam adanya sambutan-sambutan hingga nanti akan diisi oleh tausiah untuk memberikan pemahaman kepada siapa saja yang hadir di Bukit Condro Dipo Gresik saat ini untuk mengetahui bagaimana sebetulnya metode penentuan hilal baru. Dalam hal ini adalah untuk menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Baru nanti setelahnya ketika sudah memasuki petang, maka tim pemburu hilal dari Lembaga Falakiyah NU Gresik akan segera bersiap-siap untuk melakukan kegiatan utama, yakni melihat hilal apakah tampak atau tidak. Meskipun tadi dalam sambutannya beberapa pihak di Gresik menyampaikan bahwa memang saat ini ketinggian hilal masih di ada 1 derajat, sementara pemerintah menentukan bahwa hilal baru ada di ketinggian 3 derajat. Jadi bisa jadi kemungkinan dari Lembaga Falakiyah NU Gresik menyatakan bisa jadi bahwa hilal hari ini masih belum terlihat. Tapi meskipun demikian, kegiatan untuk pemantauan hilal akan dilakukan bersama-sama karena sidang isbat juga dilakukan sore hari ini. Bahkan bisa Anda lihat di layar kaca, pemirsa dan juga Bre, bahwa sejumlah petugas tim pemburu hilal sudah melakukan finalisasi persiapan. Kalau tadi saya sempat katakan bahwa kalibrasi atau untuk mengukur akurasi data juga sudah dilakukan, koneksi alat-alat utama teleskop digital utamanya yang memang sudah semakin canggih, ini sudah tersambung oleh laptop-laptop yang disediakan oleh kawan-kawan dari LFNU Gresik, karena nantinya data ini juga akan langsung
bisa dilihat secara langsung di layar yang disediakan dan juga akan langsung dikirim kepada pemerintah pusat sebagai satu pertimbangan dalam hal pemutusan atau penentuan hilal baru untuk 1 Ramadan 1445 Hijriah. Dapat kami sampaikan juga, Bre dan juga pemirsa, bahwasannya di Gresik sendiri utamanya kegiatan Rukyatul Hilal atau melihat hilal dapat kami informasikan bahwa tidak hanya sekedar satu agenda rutinitas tahunan atau rutinitas keagamaan yang hanya untuk melihat bulan baru, baik itu untuk penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal ataupun Idul Adha. Tapi lebih dari itu maksud kami bahwa kegiatan pemantauan hilal yang dilakukan oleh kawan-kawan ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang sudah berusia matang atau sudah sering untuk melihat hilal, tapi juga bagaimana di setiap bulannya secara rutin kawan-kawan dari lembaga falakiyah atau bahkan dari lembaga pendidikan pondok pesantren ini juga melakukan pemantauan hilal di setiap bulannya. Hal ini dilakukan bagaimana dari kawan-kawan LFNU ini juga melakukan regenerasi. Artinya memang setiap tahun saat kami kemari, wajah-wajah baru para petugas ini terus silih berganti dari usia tua ke usia matang, hingga saat ini beberapa di antaranya adalah usia-usia muda juga sudah mengisi posisi tim pemburu hilal dari lembaga falakiyah NU Gresik. Dikatakan ada sekitar 10-15 petugas yang hari ini akan bertugas memantau hilal di Bukit Condro di Gresik yang memiliki ketinggian 120 meter di atas permukaan laut. Dan kalau kita lihat, memang satu hal yang menjadi penentu utama keberhasilan melihat hilal ini, Bre juga pemirsa, adalah cuaca. Nah, dapat kita lihat bersama-sama bahwa saat ini cuaca cukup terang, bahkan cerah berawan, sebagaimana yang diprediksikan oleh BMKG bahwa hari ini, khususnya di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sejak pagi hingga sore hari ini akan didominasi oleh cerah berawan. Meskipun demikian, memang awan masih terus bergantung di langit, dan hal ini juga barangkali sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana visibilitas atau kawan-kawan dari tim pemburu hilal ini untuk bertugas memantau hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Bre, saya kembalikan ke Anda di studio. Oke, singkat saja kami pastikan kembali berarti bahwa dari prediksi sementara dari tim yang ada di sana bahwa hilal masih sekitar 1 derajat, berarti Ramadannya kalau dari prediksi akan jatuh di tanggal 12, apakah betul seperti itu? Ya, Bre, ini masih prediksi. Bagaimana saya menyampaikan hal ini adalah berdasarkan tadi bagaimana beberapa pihak menyampaikan sambutan pada saat pra-acara kegiatan pantau hilal sore hari ini. Dikatakan memang bahwa sejauh ini ketinggian hilal di Kabupaten Gresik, Jawa Timur masih berada di ketinggian 1 derajat. Sementara untuk menentukan bulan baru sebagaimana yang dianut oleh pemerintah Indonesia adalah 3 derajat. Maka diprediksi untuk sementara ini, sebelum nanti diputuskan dan hilal benar-benar terlihat atau tidak oleh tim pemburu hilal, maka sejauh ini memang seperti yang dikatakan tadi bahwa 1 Ramadan menurut tim lembaga falakiyah NU Gresik bisa jadi jatuh di hari Selasa 12 Maret 2024. Baik, kita sekarang akan ke Makassar, ada rekan kami Nana Jamal. Nana, apakah sama kira-kira prediksi yang dilakukan oleh tim-tim yang ada di Makassar bahwa mungkin bisa jadi Ramadan akan jatuh di tanggal 12 Maret? Ya, Bremana dan juga pemirsa, seperti yang juga sudah kami informasikan tadi, kalau di Gresik atau di wilayah Jawa Timur ini sendiri, hilal sudah berada di 1 derajat untuk di atas ufuk ini sendiri. Kalau di Makassar ini bahkan belum mencapai 1 derajat, namun tetap berada dari hasil perhitungan pada hari ini, Minggu 10 Maret 2024, hilal memang positif berada di atas ufuk, namun baru di 0,2 derajat. Ini dari hasil metode hisap yang juga sudah disampaikan oleh BMKG wilayah 4 Kota Makassar. Dan melihat juga bagaimana kemudian cuaca bahkan hingga sore hari ini di pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah, di mana konjungsi penghitungan tadi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah yang juga sudah resmi dilakukan oleh tim pemantau hilal, di mana diantaranya terdiri dari kantor agama, kemudian pengadilan agama, kemudian kantor
Kementerian Agama serta juga BMKG wilayah 4 Kota Makassar, tim geofisika dari Kabupaten Goa ini juga sudah menyampaikan bagaimana hasil penghitungan mereka. Tadi pada saat dari PLT Kakanwil Kemenak Kota Makassar dalam sambutannya juga menyebutkan melihat bagaimana kemudian kondisi cuaca saat ini, sepertinya yang akan berwenang untuk melakukan pemantauan adalah tim hisap seperti itu. Namun untuk lebih jelasnya lagi, saat ini Bremana dan juga pemirsa, kami sudah bersama dengan PLT Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan, Bapak Ali Yafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat sore. Tadi sempat menyebutkan bahwa nampaknya untuk melakukan metode ruhyat ini akan sulit untuk dilakukan dari rooftop GTC Kota Makassar. Seperti apa, Bapak? Oke, alhamdulillah di Sulawesi Selatan kita sudah terjadwal hari ini untuk melaksanakan Ru'yatul Hilal. Tapi saya sampaikan tadi bahwa cuaca agak mendung, tapi sudah mendung sekali di Sulawesi Selatan. Maka saya katakan tadi penjelasan dari ke BMKG dengan pakar keilmuannya dan penjelasan dari Ketua Badan Hisab Ru'yat Sulawesi Selatan dengan kepakaran ilmunya, makanya nanti kita jadikan sebagai dasar untuk kita laporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dijadikan dasar dalam sidang isbat sebentar malam di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dua tokoh ini menyampaikan bahwa posisi hilal di Sulawesi Selatan kalau menurut BMKG itu di posisi 0,2 menit ya, tetapi kalau untuk Badan Hisab Ru'yat itu 0,4 menit karena memang pada saat penyampaian itu berbeda posisi tempatnya. Kalau Badan Hisab Ru'yat itu pada saat menentukan posisi hilal itu berada di tengah Kota Makassar, kalau dari BMKG berada di lokasi GTC Kota Makassar. Makanya untuk Indonesia Timur saya kira memang itu posisi hilal masih posisi minus dari wilayah tengah ke barat itu di posisi 0, sampai 1 derajat. Jadi jika dilihat dari pemantauan tersebut, apakah ini kemudian dapat disimpulkan bahwa 1 Ramadan ini belum bisa kita laksanakan besok di tanggal 11 melainkan di tanggal 12 Maret, Bapak? Iya, karena posisi 0, derajat itu tidak sama penentuan dari negara-negara Mabim, yaitu 3 derajat dengan elongansi 6,4 derajat. Olehnya itu kita juga belum bisa pastikan hari ini bahwa 1 Ramadan itu tanggal 11 atau 12. Kita tetap menunggu hasil keputusan sidang isbat yang sidang hisab ru'yat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang dilaksanakan sebentar malam yang mewakili pemerintah. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Dan Bremana dari sama halnya seperti yang kemudian disampaikan oleh PLT Kakanwil Kemenak Sulsel bahwa memang dari hasil perhitungan tersebut ini dikatakan belum memenuhi kriteria imkanur rukyat menurut Mabims, sehingga memang data yang kemudian berhasil didapatkan kemudian dikumpulkan lalu nantinya tetap akan dikirimkan ke pusat untuk mengetahui kapan 1 Ramadan akan jatuh nantinya. Demikian Bremana. Baik, Nana Jamal dari Makassar, 0,2 dari BMKG, kemudian 0,4 dari Badan Hisab Rukyat. Kalau di Jogja, Anissa Rizkia, seperti apa pemantauan sementara hilal di sana? Ya, Bre dan juga pemirsa, untuk pemantauan hilal di daerah istimewa Yogyakarta begitu ya, menurut data yang berhasil kami himpun dari BMKG, untuk saat ini posisi hilal sudah, maksud kami adalah tingginya di 0,75 derajat. Itu artinya sudah di atas ufuk, namun masih pendek sekali posisinya. Yang kita tahu bahwa pemerintah telah menentukan 3 derajat, itu artinya besar kemungkinan bahwa hilal tidak akan terlihat pada hari ini. Nah, dan jika dilihat di layar kaca Anda, Bre dan juga pemirsa, memang sejumlah pemantauan hilal ini terus dilakukan, di mana saat ini pemantauan ke matahari
di mana tepat pukul 17.54 nanti waktu matahari terbenam. Itu artinya nantinya akan ada jeda waktu sekitar 4 menit di mana bulan akan terbenam di pukul 17.58. Di waktu 4 menit itulah nanti kita akan bersama-sama memantau hilal yang mana apakah akan terlihat ataupun di bawah income Nur Rukyat sesuai yang disampaikan begitu. Perwakilan dari Ketua Badan Hisam Rukyat menyatakan bahwa kemungkinan besar hilal tidak ada potensi terlihat pada hari ini. Kalau dilihat dari situasi dan kondisi cuaca begitu ya, Rukyat kurang ideal karena memang cuacanya mendung, berawan, dan memang terlihat matahari sedikit terlihat di layar kaca Anda pemirsa. Namun di sini mataharinya masih terlihat samar, itu artinya kendala cuaca bisa menjadi salah satu kondisi terkini yang dihadapi oleh para tim Rukyatul Hilal yang ada di sini. Tidak hanya dari tim Kemenak, kemudian ada dari tim BMKG, kemudian ada perwakilan dari Universitas dari Surakarta, kemudian ada dari Yogyakarta yang turut terlibat. Total saya bisa katakan ada lebih dari 6 teleskop yang terpasang dan melakukan pemantauan hingga sore hari ini. Begitu Bre dan juga pemirsa. Baik, dari Jogja juga masih di bawah 1 derajat atau 0,75. Kita menuju ke Bandung, pemirsa. Ada rekan Irfan Budiawan. Irfan, seperti apa kalau di Bandung pantauannya sudah berapa derajat hilalnya? Ya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, di mana Jawa Barat sendiri ini terdapat 11 titik pemantauan hilal dan salah satunya berada di Observatorium Bosya Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hingga saat ini memang pemantauan hilal terus dilakukan, namun seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, cuaca di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat sendiri ini terkendala adanya cuaca mendung sehingga pemantauan pun agak terhambat. Lantas untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa pemantauan hilal hingga sore hari ini, kita akan berbincang bersama staf dari Observatorium Bosya Lembang, Kabupaten Bandung Barat bersama Bapak Muhammad Yusuf. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore. Baik Pak Yusuf, sejauh ini sudah berapa derajat berdasarkan pengamatan terkait hilal di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini, ataupun juga yang berada di Observatorium Bosya ini? Ya, jadi saat ini bulan masih ketinggiannya masih berada di atas, dan biasanya kalau matahari masih berada di atas ufuk seperti ini, bulan belum bisa kita amati. Jadi nanti kita tunggu ketika matahari terbenam, kemudian saat itulah kita mengamati bulannya. Oke, untuk proses pengamatan sendiri di Bosya ini seperti apa nih Pak teknisnya? Ya, sekarang kami menggunakan bantuan teknologi teleskop dan kamera CMOS, lalu nanti akan ada pengolahan citra sedikit, mungkin bisa dilihat di belakang. Kami menggunakan teleskop refraktor berukuran 10 cm kira-kira, kemudian dibantu dengan alat penggerak yang sangat presisi, lalu nanti akan ada pengolahan citra yang berusaha meningkatkan kontras dari kita bisa hanya dengan jelas. Oke, pengamatan yang dilakukan hingga saat ini apakah dipastikan memang akan ada bulan yang baru yang bisa terlihat ataupun memang tidak terlihat, dan kendala apa yang menjadi masalah dalam pemantauan hilal kali ini? Ya, baik. Nah, kalau kita lihat sekarang kondisinya sangat tebal awannya, jadi kemungkinan besar tidak akan bisa terlihat. Meskipun demikian kita tetap akan menunggu sampai matahari terbenam, dan kondisi yang tadi diceritakan bahwa yang sekarang bulan dan matahari itu jaraknya sangatlah berdekatan. Jadi pada kondisi seperti ini memang sangat sulit untuk bisa diamati. Oke, jadi dipastikan memang hilal belum terlihat hingga sore hari ini. Dan berdasarkan juga kriteria untuk Rukyatul Hilal sendiri, sebetulnya berapa derajat dan juga yang bisa memenuhi bahwa ini sudah berganti bulan berdasarkan kalender Hijriah menjadi bulan Ramadan nih Pak? Ya, baik. Dari kesepakatan Menteri Agama kawasan Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura itu menetapkan bahwa kriteria bulan baru itu
apabila bulan ketika matahari terbenam ketinggiannya di atas 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Yang kita maksud dengan elongasi di sini adalah perbedaan sudut antara pusat matahari dan pusat bulan. Itu yang kita sebut elongasi. Nah, sementara yang untuk kondisi sekarang ketika matahari terbenam nanti, ketinggiannya untuk daerah Bandung itu kurang dari setengah derajat, bahkan elongasinya itu kurang dari 2,5 derajat. Jadi memang belum memenuhi kriteria yang kita sepakati bersama. Jadi memang sangat baik. Untuk data sendiri ini apakah akan terus disampaikan kepada Kementerian Agama wilayah Kabupaten Bandung Barat atau akan langsung disampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta untuk sidang isbat nanti ini, Pak? Ya, nanti kita akan laporkan langsung ke sidang isbat karena Observatorium Bosca memang tergabung dalam jaringan tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama. Oke, baik. Sejauh ini dengan penggunaan teleskop refraktor yang juga menggunakan teknologi canggih seperti saat ini, secara data sendiri, apakah memang dengan menggunakan rukyat ataupun juga ada perhitungan lain sebetulnya untuk mengetahui bahwa ini sudah masuk ke dalam bulan baru dalam kalender Hijriah? Ya, sebenarnya keduanya bisa kita lakukan dengan rukyat ataupun dengan hisab. Keduanya sama hasilnya, meskipun beberapa ormas memang menggunakan hanya rukyat saja atau hanya hisab saja. Nah, itu bisa kita gunakan keduanya. Oke, baik. Dan menggunakan teropong ini nih Pak, seperti apa hasil yang nanti juga biasanya akan dilaporkan kepada Kementerian Agama? Ya, biasanya kami akan melaporkan hasil pengamatannya dan juga citra dari hilalnya sendiri akan kami kirimkan untuk dikonfirmasi lebih lanjut di Kementerian Agama. Oke. Dan pengamatan hari ini dipastikan sekali lagi untuk hilal belum terlihat, dan apakah ini dipastikan bahwa Ramadan akan bisa saja jatuh pada hari Selasa di tanggal 12 Maret 2024 nih Pak? Ya, untuk keputusan itu tentu saja kita harus serahkan ke yang berwenang, tapi kita akan terus melaporkan hasil pengamatan kita ke Kementerian Agama. Oke, baik. Kendala apa lagi nih Pak yang menjadi masalah? Masalah utamanya adalah bulannya terlalu singkat, kemudian kondisi bulan dan mataharinya terlalu dekat. Nah, jangan lupa bahwa ketika matahari terbenam nanti kita hanya punya waktu sekitar 5 menit untuk bisa mengamati bulan. Jadi waktunya sangat singkat, mereka sangat berdekatan dan sangat tipis. Jadi kemungkinannya akan sangat kecil untuk bisa melihat. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf sementara atas informasi dari Anda, dan pemirsa dan juga Brahmana, itu dia bahwa dipastikan hingga sore hari ini dari kawasan Observatorium Bosca untuk hilal sendiri belum bisa terlihat ataupun juga tidak dapat terlihat selain kondisi cuaca dan juga beberapa faktor lainnya, dan ini pastinya akan dilaporkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta untuk memastikan apakah nanti di sidang isbat akan diputuskan untuk masuk ke bulan Ramadan ataupun juga akan digenapkan untuk bulan Sya'ban 1445 Hijriah ini. Kita kembali ke studio bersama Brahmana. Baik, dari keempat daerah belum terlihat hilal yang mencapai 3 derajat. Terima kasih Irfan Budiawan dari Bandung, kemudian Anissa Rizkia dari Jogja, Oki Arisandi dari Gresik, dan juga Nana Jamal dari Makassar. Kita kembali akan pantau nanti perkembangan di sana. Namun pemirsa, kita akan jeda dulu. Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut.